Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini mengenai kurva normal dan tabel Z. Jadi penekanannya dengan bagaimana membaca tabel Z ya, tabel kurva normal. Diperlukan dalam penyelesaian distribusi probabilitas normal. Jadi dimana tadi sebelumnya sudah kita bahas mengenai distribusi probabilitas normal ya. Variabel acak yang digunakan adalah variabel acak kontinu. Jadi bagaimana pembacaan tabel akan kita bahas di sini. Jadi ini bentuk umum, bentuk dari kurva normal, di mana dia di tengah-tengah min. Ingat konsep normal, tengah-tengah min ya, rata-rata ya. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata ke normal kan untuk pembahasan di deskriptif, di statistika deskriptif pembahasan sebelum UTS, yaitu kurva normal itu dimana nilai mean sama dengan nilai median sama nilai modus, terletak di tengah-tengah, artinya nilai rata-ratanya karena sama dengan median. Nah, terletak di tengah-tengah. Nah, bergerak ke kanan berarti mu ditambah 1 sigma, bergerak lagi mu ditambah 2 sigma, bergerak lagi mu ditambah 3 sigma, dan seterusnya. Jadi ini ingat konsep pola bilangan pada garis bilangan. Pola garis bilangan ya. Ini pembelajaran waktu sekolah dulu diterapkan kembali di sini. Maka ke kirinya mu dikurang 1 sigma, seterusnya mu dikurang 2 sigma, seterusnya mu dikurang 3 sigma. Panjang lagi ya garisnya, ini tidak terbatas sampai sini aja. Dengan catatan mu-nya tidak sama dengan 0 dan sigma tidak sama dengan 1. Nah, bentuk kurva normal ini yang dikatakan umum ditransformasi ke bentuk normal standar. Di mana di tengah-tengah ini bernilai mu sama dengan 0 dan sigma bernilai sama dengan 1. Di sini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Ini garis bilangannya tidak terbatas sampai sini saja. Nah, diperhatikan di sini karena luas kurvanya 1, jadi luas kurva ini sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai maksimum dari probabilitas bernilai 1 luas kurvanya. Berarti luas di bawah kurva. Mencari luas di bawah kurva kan ini pembelajaran sekolah dulu ya, menggunakan konsep integral. Nah, untuk menghindari konsep integral, makanya kita dapat menggunakan tabel distribusi normal, dikenal dengan istilah tabel Z. Jadi kita tidak mencari luas kurva luas di bawah kurva nih menggunakan integral, tidak, karena sulit menghitungnya, butuh waktu. Oleh karena itu kita lakukan dengan pembacaan tabel Z saja. Karena ini bernilai 1 tadi peluangnya, maka posisi ini di tengah-tengah membagi kurva simetris. Akibatnya nilai di sebelah kanan bernilai 0,5 probabilitasnya atau 50%, nilai di kiri juga sebesar 0,5 atau 50%. Jadi karena membagi dua tadi ya, karena terletak di tengah-tengah dia, jadi simetris deh ya, simetris kiri dan kanan. Kita perhatikan. Jadi kita menggunakan tabel Z yang seperti ini. Di bawah kurva nilai angka pada tabel yang seperti ini membacanya menunjukkan proporsi pada kurva yang terletak antara Z sama dengan 0 sampai nilai Z positif. Untuk daerah Z negatif, perolehannya sama dengan cara yang sama nanti seperti ini. Jadi kalau negatif juga perolehannya mengilustrasikan dia seperti positif. Kita lihat contohnya. Hitunglah peluang Z besar sama dengan 1,74. Perhatikan PZ 1,74. Nih perhatikan. Berarti karena peluang Z-nya besar dari 1,74, perhatikan ya, ini garis bilangan ya. Maka daerah arsiran kita setelah angka 1,74. Nih. Setelah angka 1,74.
Perhatikan. Maka untuk mencari luas daerah yang ini, hati-hati, kurva pada tabel kita hanya yang membaca tabel ini itu membaca dari 0 sampai nilai positifnya. Jadi dari 0 sampai nilai titik tertentunya. Karena ini yang dipertanyakan, maka tolong diperhatikan, disimak. Maka dari sini ke sini yang diketahui dalam tabel ya. Ini yang tabel dari 0 sampai 0, dari 0 sampai 1,74, maka kita membacanya 1,7. Nih 1,7, 4 posisinya ini. Nih. Berarti ini yang 4. 0,04 ya. Jadi tarik 0,04-nya di kolom atas, 1,7-nya di bagian ini. Itu angka luas daerah yang dari 0 sampai 1,74. Nih, 0,4591. Sedangkan yang ditanya luas daerah yang di sebelah kanannya setelah 1,74. Jadi pola garis bilangan ya. Untuk mendapatkan arsiran ini artinya berarti nilai arsiran seutuhnya berarti 0,5 tadi kan, 0,5. Kenapa 0,5? Tadi pembahasan sebelumnya bahwa dia membagi dua daerah sama besar, maka peluang luas daerah sisi kiri maupun sisi kanan sama-sama 0,5. Berarti dari sini ke 0, dari satu kesatuan utuh ini 0,5 dikurang sama yang kecil ini. Makanya prosesnya 0,5 dikurang peluang dari 0 sampai 1,74. 0,5. Ini angkanya angka yang kita peroleh tadi di tabel. Itu dia. Didapatlah 0,041. Jadi pertanyaan yang pertama terjawab hasilnya 0,041. Pertanyaan kedua, peluang 0 dari 0 sampai 1,35. Berarti kalau ditanya peluang 0 sampai 1,735 ya, berarti ya pertanyaan kurva. Luas daerah dari 0 sampai 1,35 persis yang di tabel berarti. Berapakah angkanya? Berarti angka 1,35 fokus kita. 1,3 dari yang kiri nih. Cari angka 0,05 pada kolom. Berarti nih 0,05 nih ya. Oke. Maka diperolehlah langsung jawabannya 0,4115. Kok nggak ada proses yang sama dengan yang nomor 1 tadi? Jelas, karena nomor 2 persis sama dengan membaca tabel biasa, karena dia langsung daerah dari 0 sampai titik tertentu. 0 dari titik tertentu. Kalau yang ini tadi yang nomor 1 kan bukan dari 0 sampai 174, melainkan setelah 74, maka ada proses logika berhitungnya. Oke, nomor 3. PZ kecil dari 2,23. Secara gambar grafiknya ini pada garis bilangan aja ya, nggak usah ini ibarat garis bilangan aja, kita tinggal mengarsirkan daerahnya. Berarti kalau kecil dari 2,23 berarti kan ini daerahnya nih, ini arsirannya ke kiri, arsirannya ke kiri. Oleh karena itu untuk menghitung luas daerah yang dimaksud ini kan kita bagi dua tadi nih kalau membaca datanya, membaca kurva. Akibatnya jumlah kurva, luas kurva yang di kiri, jumlah kurva yang di kiri ini satu kesatuan nih, berapa? Yaitu 0,5. Kenapa 0,5? Karena dia utuh arsirannya sebelah kiri. Kalau utuh berarti luas sebelah kiri tadi kan telah membagi dua daerah, luas kiri sama luas kanan kan sama-sama tuh setengah, makanya 0,5. Sedangkan dari titik 0 sampai 2,23 kita baca tabel. Karena dia membaca dari nilai titik 0 sampai titik tertentu, berarti 2,23. 2,2 di sisi kirinya sampai 0,3. Berarti nih 0,3. Oke, berarti nilainya adalah ini dia. 0,4871. 0,4871. Sehingga kita tarik kesimpulan berapa peluang Z kecil sama dengan 2,23, hasilnya 0,5 ditambah 0,4871.
Ya, jadi disesuaikan dengan garis bilangannya. Hati-hati sekali menentukan daerah arsirannya berdasarkan garis bilangan yang diketahui yang dipertanyakan dalam soal. Berikutnya, P min 1,21 kecil sama dengan Z kecil sama dengan 1,06. Artinya peluang dari min 1,21 sampai dengan 1,06. Jadi arsirannya seperti ini nih. Dari min 21 sampai dengan 1,06. Nah, kita potong dia jadi 2. Arsiran ini. Oke, berarti ada 2 yang kita cari. Dari 0 ke 1,21, abaikan nilai negatif karena mencarinya sama dengan positif 1,21 ya. Jadi ini dia, kita cari dari 0 sampai 1,06 yang sebelah kanan berdasarkan tabel, karena nilai dari titik 0 sampai nilai tertentu 1,06 berarti 1,0 di sini, 0,6-nya kita cari posisi kolom. Berarti nilai probabilitas dari nilai probabilitas yang sebelah kiri ini ya, sebelah kanan ya, maka 0,3554. Sedangkan yang ruas kiri itu berarti dari 0 sampai 1 min 1,21. Untuk membaca tabel dihilangkan saja negatifnya karena kan dia simetris, berarti berlaku juga untuk posisi sebelah kanan. Berarti 1,21. Nih, berarti 1,2-nya sebelah kiri, sebelah atas 0,01. Berarti akibatnya nilainya 0,3869. Udah dapat nilai sebelah kiri, udah dapat nilai sebelah kanan. Tinggal substitusi di dalam perhitungan. Dijumlah jadinya, jumlahkan keduanya. Jadi dapatlah 0,7423. Ini pada soal distribusi probabilitas normal sebelumnya ya, mempertanyakan berapa nilai peluang hasil ini dalam bentuk soal cerita sebelumnya, namun dalam hal ini langsung dalam bentuk Z. Maka untuk mendapatkan ini kita pecah seperti tadi, berarti peluang 0,055 kecil dari Z kecil dari 0 tambah P peluang dari nilai Z-nya kecil dari 0 sampai dengan 0,85. Berarti dicari nilai 0,55. 0,55 ini 0,55 ikut ya. Ini dia, berarti 0,288. 0,2088. Berikutnya 0,85. 0,85 berarti 0,8 menuju ke 5. Ups, kelewatan. Ini dia. 5. Hasilnya 0,3023. Akibatnya dijumlah ya. Karena polanya menggunakan pola yang sama seperti ini. Kenapa dijumlah? Ya, dari kiri ke kanan. Arsirannya utuh seperti itu. Oke, demikian dulu pembelajaran mengenai pembacaan tabel Z. Dilatih sehingga untuk penyelesaian distribusi probabilitas yang normal Anda bisa lebih baik lagi. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.